Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang satu topik dari kitab Zefanya, pasalnya yang ketiga ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Zefanya pasal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara lihat isi dari kitab Zefanya, dari paragraf atau pasal pertama sampai pasal ketiga ayatnya ke-8, isinya saudara akan lihat itu semua tentang penghakiman. Semua tentang penghukuman. Bagaimana Tuhan menghukum orang Israel, bagaimana Tuhan menghukum umatnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di Zefanya pasalnya yang pertama, yang kedua, itu orang Israel berzina secara rohani. Dengan apa saudara? Dengan menyembah berhala. Berarti kalau berzina itu bukan hanya fisik saudara, tapi berzina itu bicara tentang penyembahan terhadap berhala. Pertanyaannya, berhalanya itu apa saudara? Karena sekarang banyak berhala-berhala modern. Ya, game itu bisa jadi berhala modern buat kita. Kita lebih suka main game daripada dengar firman Tuhan. Ya, buat anak-anak muda. Buat orang tua juga, kadang-kadang orang tua lebih suka main game daripada dengar firman, daripada baca firman. Lalu apalagi saudara? Mungkin keluarga kita juga bisa jadi berhala buat kita. Kenapa? Karena kita menaruh keluarga kita lebih penting daripada Tuhan. Dan banyak hal yang bisa kita buat jadi berhala, jadi idol kita saudara. Nah, ini yang membuat hati Tuhan sedih dan akhirnya Tuhan mengizinkan ada yang namanya penghukuman buat umatnya saudara. Tetapi kalau saudara lihat di dalam Zefanya pasal yang ketiga saudara, tiba-tiba ada perubahan yang drastis. Tuhan tidak lagi bicara tentang penghukuman. Tuhan gak lagi bicara tentang penghakiman saudara. Tapi Tuhan mulai dengan pemulihan. Saudara, saya mau bilang, firman Tuhan katakan buat kita hari ini, seberapapun dosa, sebesar apapun pergumulanmu, engkau mungkin merasa dihakimi karena masa lalumu yang jahat, masa lalumu yang gak baik. Tapi dengar baik-baik, itu belum endingnya. Endingnya adalah pemulihan. Sama-sama bilang pemulihan. Jadi kalau hari-hari ini saudara masih merasa, Pak, saya masih kayaknya belum dipulihkan, Pak. Ini belum ending saudara. Jangan berhenti saudara. Ibarat saudara lagi lari maraton. Saudara jangan berhenti ketika belum sampai finish. Yang membuat saudara berhenti adalah ketika finish. Jadi kalau hari ini masih dalam proses Tuhan, kalau ada hal yang Tuhan izinkan dalam hidupmu yang gak enak, yang mungkin membuat hati dan pikiranmu itu sepertinya gak nyambung saudara. Pikiran pengen bilang enggak, tapi hati bilang iya. Pikiran pengen bilang udah gak usah ikut Tuhan, tinggalkan Tuhan. Tapi hati bilang enggak, saya mau setia. Saudara jangan berhenti. Saudara tetap lanjutkan karena pemulihan pasti terjadi saudara. Jadi kita lihat saudara Zefanya pasal 3 ayat 20. Yuk kita sama-sama baca. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Pada waktu itu aku akan mengumpulkan kamu sebab aku akan membuat kamu menjadi apa? Ternama dan terpuji. Lalu di antara segala bangsa di bumi dengan apa saudara? Dengan memulihkan, sama-sama katakan dengan memulihkan keadaanmu di depan apa? Matamu sendiri firman Tuhan. Saudara, kalau Tuhan mau memulihkan hidup kita, Tuhan akan buat sampai saudara sadar benar itu dari Tuhan. Makanya pemulihan terjadi di depan mata. Kalau saudara belum melihat ada pemulihan di depan mata saudara, mungkin itu belum akhirnya. Saudara harus terus berproses. Dan saudara tahu Zefanya artinya apa saudara? Zefanya artinya Tuhan menutup diri. Tuhan menutup diri. Kalau Tuhan menutup diri saudara, terkesan kan kita begini, oh Tuhan udah lupa sama saya. Tuhan udah gak mengindahkan saya. Tuhan udah gak sayang sama saya. Enggak saudara. Mungkin saat-saat ini kita masih dalam prosesnya Tuhan. Mungkin saat-saat ini kita masih berjuang karena ada kesalahan, dosa masa lalu kita. Tapi Tuhan sanggup memulihkan saudara. Dan pemulihan Tuhan adalah pemulihan yang sempurna. Sama-sama bilang pemulihan yang sempurna. Dia gak mau mulihin saudara dan saya setengah-setengah. Dia bukan orang atau pribadi yang begini saudara. Saya akan pulihkan kamu, tapi kalau kamu bikin jahat, saya hancurkan lagi. Enggak saudara. Ketika Tuhan memulihkan hidup saudara dan saya, maka keadaan yang dipulihkan itu akan terus-menerus terjadi. Masih bisa sakit gak Pak? Masih. Masih bisa jatuh gak Pak? Mungkin masih. Tapi ketika Tuhan pulihkan saudara, maka pemulihan itu akan menjadi kekuatan utama dalam hidup saudara untuk saudara tetap berjalan. Bukankah itu yang terjadi
Setiap kali kalau kita baca firman Tuhan, mulai dari Musa sampai Yohanes di Pulau Patmos, saudara, kita akan temukan berapa kali orang benar itu jatuh, tapi beribu-ribu kali Tuhan angkat mereka. Saudara, di dalam Alkitab tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada, saudara. Jadi kalau hari ini saudara merasa saya nggak sempurna, Pak, saya mungkin akan ulang lagi kesalahan ini, Pak. Saya sudah rencanakan kayaknya saya bakal ngulang lagi, Pak, yang ini, Pak. Saudara, Tuhan tidak habis cara untuk memulihkan hidupmu. Izinkan Dia hari ini memulihkan kau. Izinkan pemulihan yang sempurna itu memulihkan hidup saudara. Agar saudara mengalami kekuatan yang supranatural, yang saudara nggak pernah tahu. Tiba-tiba, kok saya nggak lakukan ini ya? Izinkan Tuhan pulihkan hidup saudara. Kita belajar sama-sama, saudara. Jadi apa saja sih yang Tuhan pulihkan? Saudara perhatikan, mulai dari ayat yang ke-9, saudara. Ayat yang ke-9, sesungguhnya sesudah itu aku akan mengubah bibir bangsa-bangsa menjadi bibir yang bersih. Perhatikan saudara, supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya bahu-membahu. Saudara, menarik sekali, Alkitab berkali-kali menegaskan, sampai Zefanya pun harus mencatat kembali bahwa pemulihan itu bukan berdasarkan dari apa yang saudara dan saya perbuat. Pemulihan hanya terjadi karena Tuhan yang mengerjakan. Bisnis lagi gak bagus, keluarga lagi gak bagus, kesehatan lagi gak oke. Lalu saudara mulai cari jalan keluar dengan kekuatan sendiri, tidak akan pernah pulih, saudara. Pemulihan yang sempurna hanya terjadi dari Tuhan. Dan inisiatifnya hanya dari Tuhan. Kalau belum waktunya, kita gak bisa paksa waktu Tuhan, saudara. Perhatikan, aku akan mengubah. Siapa yang ubah, saudara? Tuhan. Perkataan-perkataan ya, orang yang kalau lagi sakit, saudara, orang kalau lagi bergumul, saudara, pasti perkataannya gak membangun. Saudara, kalau kita punya teman, kita punya saudara yang kita tahu, kok omongannya gak bagus ya? Kok omongannya menyakiti hati ya? Saudara, jangan marahi, karena berarti mereka belum dipulihkan Tuhan. Pertemukan mereka dengan Tuhan, supaya kasih karunia Tuhan memulihkan, dan Tuhan yang akan mengubah mereka. Bukankah itu juga yang terjadi dalam hidup saudara dan saya dulu, waktu belum dipulihkan Tuhan? Omongan kita pasti yang gak benar. Segala jenis hewan itu bisa keluar dari mulut kita. Baru-baru ini kita ngelihat ada lagi aksi koboi. Ya saudara ya, dasar kamu mau. Ditangkap. Saudara, jangan sampai tunggu ditangkap sama yang berwajib. Izinkan Tuhan yang nangkep, saudara. Kalau Tuhan yang nangkep, Tuhan gak akan permalukan. Gak bakal dipasang baju orange. Boas. Sang pendosa. Enggak. Makanya kita jangan mau jadi orang yang suka ngumbar kesalahan orang. Mulut tuh ya dijaga, saudara. Pak, gak bisa Pak, mulut saya jaga gak bisa, dompet aja gak kejaga Pak. Saudara tahu apa yang menyebabkan orang darah rendah? Karena saldonya rendah. Apa yang menyebabkan orang darah tinggi? Saldonya rendah juga, saudara. Saudara, izinkan Tuhan mengubah kita. Nanti Dia yang memberikan kita bibir yang baru, saudara. Bersih katanya. Saudara yang dari Surabaya tahu namanya makanan rujak cingur. Pernahkah waktu saudara makan rujak cingur, saudara tanya dulu, ini cingurnya bersih nggak? Kan udah dipotong-potong tuh cingur. Udah nggak utuh. Tapi coba cingurnya utuh di depan saudara, ada gigi-giginya juga. Saudara mau makan apa enggak? Saudara mohon maaf ya, seringkali orang gak mau temenan sama kita karena bibir kita kotor. Gak usah temenan sama si Boas lah, kenapa? Itu ngomongannya, aduh, belum vegetarian. Udah tahu maksudnya belum vegetarian ya? Binatang semua ngomongannya. Kalau vegetarian kan enak,
Oh dasar kol. Oh dasar selada. Kan lebih enak ya saudara ya. Saudara izinkan Tuhan mengubah. Mulai dari bibir kita. Untuk apa saudara? Untuk kita bisa memanggil nama Tuhan. Yang biasanya kita cuma memanggil orang, minta tolong sama orang, memanggil diri sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi Tuhan rubah, kita jadi memanggil Tuhan. Makanya ketika tadi nyanyi saudara, Yesus kau segalanya, itu connect gak hatimu? Connect gak benar Yesus itu segalanya? Atau kita merasa Yesus kau segalanya setelah harta, setelah keluarga. Atau benar-benar Yesus itu memang segalanya? Tanpa Yesus kita gak bisa buat apa-apa. Ayat 10 saudara. Dari seberang-seberang sungai Ethiopia. Dari seberang-seberang sungai Ethiopia. Orang-orang yang menyembah aku. Saudara ada kata-kata dari seberang sungai Ethiopia. Artinya apa? Sudah di luar batas dari Israel saudara. Artinya apa? Ketika Tuhan mengubah bibir saudara dan saya jadi bibir yang bersih untuk memanggil nama Tuhan. Maka saudara dan saya akan menjadi kesaksian buat banyak orang. Dan orang dari mana-mana akan datang menyembah Tuhan. Jadi penginjilan itu sederhana. Bagaimana caranya? Izinkan Tuhan mengubah kehidupanmu, sehingga Tuhan bisa memakai hidupmu menjadi yang baru, ciptaan yang baru, bibirnya bersih, memanggil nama Tuhan, dan dengan demikian orang-orang akan menyembah Tuhan. Sederhana saudara. Saudara belum cerita, saya mau cerita Yesus sama kamu. Belum sampai situ orang udah nangis. Ngelihat perubahan hidup kita, dan perubahan yang paling sederhana yang bisa orang lihat adalah apa? Bibir. Beda ya dulu ya. Sekarang dia kalau ngomong kok adem ya. Adem. Omongannya adem banget loh. Dia tuh ya, dia gak bisa khotbah. Emang pernah dengar dia khotbah? Gak pernah. Dia juga kalau nyanyi suaranya ampun. Mendingan dia gak usah nyanyi. Tapi kalau dia ngomong ya, dia cuma pegang tangan saya, dia nyapa. Dia salam gini doang, cuma bilang shalom. Kok saya kayak bergetar gitu. Adem ya. Berarti apa saudara yang dipulihkan oleh Tuhan? Rohani kita. Hubungan kita dengan Tuhan, itu yang pertama yang harus dipulihkan Tuhan. Sebab kita bukan makhluk jasmani saja saudara. Firman Tuhan katakan kita adalah makhluk rohani. Kalau kita hanya berpikir hari ini bahwa ya udah hidup saya cuma 1 tahun sampai 70 tahun, syukur-syukur bisa 80 tahun. Ya udah setelah itu saya hilang. Enggak saudara. Kita harus punya perspektif yang namanya perspektif kekekalan. Sama-sama bilang perspektif kekekalan. Yes, kenapa saudara? Karena hidup kita bukan hanya di sini. Hidup kita sampai nanti yang tidak terbatas bersama Tuhan di dalam kemuliaan. Harusnya itu saudara. Sehingga kalau kita punya perspektif kekekalan, sesusah-susahnya kita di dunia, kita nggak akan putus asa. Susah. Nggak punya masa depan buat anak-anak muda, anak-anak remaja. Aduh, kuliah udah susah, ini udah kelas 3 SMA, gimana mau kuliah? Papanya datang, nak, Udayana, seneng dia. Wah, Pak, aku kuliah di Udayana, Bali. Bukan, Udayana gak usah kuliah. Papa gak punya uang. Sedih saudara, bikin status. Lebih baik aku mengakhiri hidupku daripada aku tidak kuliah. Curut. Itu yang flower itu. Sekarang lagi ngetren begitu tuh. TikTok. Teman-teman, kalau mau jadi bapak itu harus tanggung jawab. Kuliahin dong anaknya. Cuaks. Saudara, akhirnya bibirnya gak benar. Kenapa? Kita perlu rohani yang dipulihkan Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, ketika Tuhan sudah memulihkan rohani kita, apalagi yang dia pulihkan? Ayat yang ke-11. Pada hari itu
engkau tidak akan mendapat malu. Garis bawahi kata mendapat malu. Karena segala pemberontakan yang kau lakukan terhadap aku. Ini menarik ya saudara ya. Tadi di awal saya udah bilang, Tuhan tidak pernah membuat kita malu. Manusia bisa bikin kita malu, diri kita sendiri bisa malu-maluin, tapi Tuhan tidak pernah bikin malu. Tuhan gak pernah bikin saudara malu. Sejelek apapun masa lalu saudara dan saya, tidak mungkin dia bikin malu. Apalagi dia tuduh kita gitu. Kamu gak tahu syukur ya? Kamu gak tahu berterima kasih ya? Kan dulu kamu saya tolong. Kan dulu kamu saya lawat. Kan dulu kamu saya sembuhkan. Kan dulu saya gini. Enggak saudara. Kalau ada tuduhan-tuduhan, intimidasi seperti itu dalam hidupmu, tengking itu setan bukan Tuhan. Bahkan kita tahu semua cerita yang sangat terkenal kan? Angin ribut diredakan. Apakah Yesus marah sama murid-muridnya? Enggak saudara. Yesus tenangkan badai, dia cuma bilang, kenapa kamu gak percaya? Cuma itu saudara. Tuhan gak tiba-tiba bilang sama Petrus, sama Yohanes, Yakobus, kamu udah ngelihat transfigurasi perubahan saya, bagaimana saya dimuliakan, kenapa sekarang kamu takut? Enggak saudara. Tuhan gak bilang gitu sama kita. Sebab, ayat 11, sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan dari tengah-tengahmu orang-orangmu yang bermegah dalam kencongkakan. Engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Saudara, mungkin Tuhan tidak membuat malu kita. Tapi seringkali kita jadi sombong. Asyar, kasih, silakan Pak. Duduk Pak. Saya mau duduk di samping pengkhotbah. Soalnya saya levelnya udah setara. Masa duduk di sini saudara saya khotbah di sini? Kan gak enak saudara. Tolong hargai saya. Kalau ada yang jawab gini, berapa? Kan repot saudara. Udah gitu pas lagi harganya kan repot. Saudara kadang-kadang mungkin kita udah gak tertuduh lagi. Tapi kita jadi sombong. Dikatakan apa? Meninggikan diri di gunung yang kudus. Gunungnya Tuhan, hadirat-hadiratnya Tuhan, kok bisa-bisanya kita sombong? Jadi ada orang yang mentalnya terpuruk, ada orang yang mentalnya ketinggian. Ini terjadi saudara di Alkitab. Ayat 12. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat, perhatikan ya. Suatu umat yang apa? Hina dina dan apa? Rendah hati. Ini menarik saudara. Memang Tuhan itu kalau buat firman, kalau kasih tahu firman kepada nabinya, kepada Zefanya yang kita baca hari ini, itu menarik saudara. Makanya baca firman itu harus pelan-pelan. Resapi saudara, mengerti benar-benar. Karena menarik sekali. Coba, ini kan kalimatnya unik saudara. Perhatikan ya. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang apa? Hina dina dan rendah hati. Kok bisa orang yang hina dina, orang yang susah, orang yang gak punya apa-apa rendah hati? Ya bisa dong Pak, kan harusnya memang begitu. Tapi ternyata susah. Berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini tahu kita orang yang mungkin termasuk dalam kategori hina dina, tapi sombongnya ampun. Kalau saya nanya gini ke saudara, saya udah pernah. Dulu hidup susah, udah sombong. Kadang-kadang mohon maaf saudara, orang yang Tuhan berkati, Tuhan limpahkan kemampuan, itu hidupnya kok rendah hati banget ya. Nggak di sini saudara. Ya di sinilah. Kayaknya tuh, aduh, kita tahu dia orang ini bahkan mau beli apapun bisa saudara. Tapi gayanya itu, aduh, kok humble banget gitu ya. Kita tahu ada orang nih yang kita tahu, aduh, hidupnya itu masih Senin Kemis. Tapi sombongnya ampun.
Ada nggak? Ada. Makanya Tuhan bilang gini, aku akan membiarkan hidup suatu umat yang hina dina dan apa katanya? Tidak dan rendah hati. Kenapa? Karena Tuhan lebih tertarik sama hati. Berarti ini bicara tentang apa, saudara? Ini bicara tentang mental. Ini bicara tentang jiwa. Perhatikan ayat 13, sisa Israel, sisa katanya. Berarti nanti Tuhan akan menyaring kita. Tuhan akan memilih kita, mana nih yang benar-benar umatku. Mana yang hidup dalam kebenaranku. Mana yang menerima pemulihan daripadaku. Sisanya tidak akan melakukan kelaliman. Saudara, kadang-kadang kita gak suka sama sisa. Tapi Tuhan tertarik sama sisa, saudara. Mungkin orang, tanda petik, gak peduli sama hidup kita. Mungkin orang menyepelekan kita, tapi dengar baik-baik. Kalau Tuhan yang memulihkan kita, Tuhan bisa pakai sisa-sisa itu. Jadi gak usah peduli saudara sama sisa. Saudara mau dianggap sisa, saudara mau dianggap gak terpandang, gak usah peduli. Kalau Tuhan pulihkan, saudara adalah milik kepunyaan Tuhan. Dikatakan apa? Mereka tidak akan berbicara bohong. Lagi-lagi, ada mulut kan saudara. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sungguh mereka akan seperti domba yang merumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Seperti rumput yang berbaring, seperti domba yang berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Artinya apa? Hidupnya enak banget. Jadi ternyata hidup enak itu sederhana. Enggak perlu mewah-mewah saudara. Hidup enak itu, kalau rohanimu dipulihkan, jiwamu dipulihkan, hidupmu pasti enak. Pasti saudara. Saudara bisa punya uang untuk membeli tempat tidur yang mahal. Saudara bisa pergi menginap ke daerah mana yang bagus pemandangannya. Tapi saudara gak akan pernah bisa membeli tidur yang nyenyak. Betul? Gak bisa saudara. Saudara bisa beli semua makanan yang mahal di dunia ini. Tapi saudara gak bisa beli yang namanya nafsu makan. Betul? Tapi kita lihat ada orang yang sederhana makannya cuma begitu saudara. Nasi putih tok. Itu pun setengah. Dibagi 5 satu keluarga saudara. Tapi dia bisa saling tersenyum, saling sukacita. Dibanding apa gunanya kita hidup dalam kemewahan. Tapi ketika makan malam bersama, masing-masing repot sama gadgetnya. Nggak ada persekutuan saudara. Jadi Tuhan akan memulihkan apa saudara? Tuhan memulihkan jiwa saudara. Makanya dikatakan bersorak-soraklah hai putri Sion, bersorak-soraklah hai Israel. Dari tadi yang tidak punya apa-apa dia bisa bersorak-sorai, bersukacita, bersukarialah dengan segenap hati. Hai putri Yerusalem. Saudara kenapa menarik ya Alkitab memakai kata putri saudara. Putri adalah sebuah bentuk gambaran dari penerimaan yang paling berharga. Minggu lalu kita mendengar khotbah dari Pastor Angkia. Tentang bagaimana kita adalah mempelai Kristus. Hari ini kita kembali disapa oleh Tuhan. Engkau adalah putri-putriku. Wow, indah sekali saudara. Di dalam Tuhan tidak ada penghakiman. Di dalam Tuhan tidak ada penghukuman saudara. Kalaupun ada hari-hari ini, janji Tuhan apa? Tuhan akan pulihkan. Jadi saudara, yang terpenting buat kita semua apa? Ayat 15, Tuhan telah menyingkirkan hukumanmu, Ia telah mengenyahkan musuhmu. Tuhan Raja Israel ada di tengah-tengahmu, engkau tidak akan takut lagi kepada malapetaka. Ini bicara tentang apa? Jiwa kita dipulihkan. Pak, cukup gak Pak? Rohani dipulihkan, jiwa dipulihkan. Enggak saudara, ternyata pemulihan Tuhan yang sempurna berlaku sampai kehidupan jasmani kita. Yuk kita lihat saudara, ayat 16. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, jangan biarkan tanganmu melemah. Tuhan Allahmu, perhatikan, Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Apa katanya? Dialah pejuang yang memberi kemenangan. Stop saudara. Yang berjuang siapa? Yang menang siapa? Ulang. Dialah pejuang yang memberi kemenangan. Yang berjuang siapa? Yang menang siapa? Saudara sadar gak selama ini sebenarnya gitu yang terjadi dalam hidup kita. Yang berjuang dengan pergumulan itu Tuhan. Yang berjuang dengan masa lalu, yang buruk itu Tuhan.
Yang berjuang dengan kebiasaan-kebiasaan doa itu sebenarnya Tuhan. Dan Tuhan bilang sudah selesai di atas kayu salib. Kenapa kita masih bawa-bawa lagi? Kenapa kita masih ambil lagi? Tuhan udah tanggung semuanya. Dan dia tukar semuanya itu dengan yang namanya kemenangan. Kalau kemenangan, semua aspek hidupmu, engkau jadi pemenang. Makanya Roma berkata, kita ini bukan hanya pemenang, tapi lebih dari pemenang. Kenapa lebih dari pemenang? Karena yang bertanding siapa, yang dapat mahkota siapa. Yang bertanding siapa, yang dapat piala siapa. Itulah lebih dari pemenang. Kalau saudara yang bertanding dan saudara menang, wajar dapat piala. Tapi yang bertanding Tuhan, saudara yang dikasih hadiah. Itu namanya lebih dari pemenang. Makanya jadi orang Kristen itu enak. Hidup kita santai, hidup kita enak, lega. Kenapa? Karena kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Katakan saudara, ayat 18. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan menyingkirkan malapetaka darimu, sehingga engkau tidak lagi menanggung celah. Perhatikan, dia tidak akan membuat kita menanggung celah. Ayat 19, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap semua penindasmu. Dengar baik-baik. Kalau ada orang yang menindas kita, kalau ada orang yang gak suka sama kita udah jaga hidup, kita udah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Rohani kita dipulihkan, mental jiwani kita dipulihkan. Lalu masih ada orang menindas. Dengar apa kata Tuhan. Aku akan menyelamatkan yang apa? Saudara perlu lumpuh dulu kadang-kadang. Supaya saudara gak punya lagi kekuatan untuk berdiri. Supaya saudara tidak mengandalkan diri sendiri. Kadang-kadang Tuhan bikin lumpuh. Tapi kata Tuhan, aku akan menyelamatkan yang lumpuh. Dan mengumpulkan yang tercerai-berai. Ini bicara tentang banyak hal saudara. Aku akan membuat mereka yang dipermalukan menjadi apa? Terpuji dan ternama di seluruh bumi. Saudara, ternyata pujian bukan datang dari manusia. Akhir hidup kita, pujian datang dari Tuhan. Izinkan Tuhan memulihkan rohanimu. Izinkan Tuhan memulihkan jiwamu. Dan izinkan Tuhan memulihkan jasmanimu. Mari kita berdoa saudara. Mari masing-masing kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita mau merenungi firman Tuhan ini. Ambil waktu beberapa saat untuk merenungi kebenaran firman Tuhan hari ini. Adakah hari-hari ini engkau sedang merasa khawatir? Adakah hari-hari ini engkau sedang merasa takut? Atau adakah hari-hari ini engkau sedang merasa, ya saya baik-baik aja. Bahkan saya bisa melakukan ini sendiri tanpa Tuhan kok. Saudara, sesungguhnya kita memerlukan pemulihan dari Tuhan. Maka izinkan hari ini Tuhan memulihkan rohanimu. Saudara, seringkali bibir yang kotor, ucapan yang sia-sia keluar karena kerohanian kita belum pulih. Mari hari ini minta sama Tuhan. Siapapun engkau hari ini, baik yang beribadah onsite maupun online. Jika Tuhan meneguhkan hatimu hari ini, jika Tuhan sedang berbisik di dalam hidupmu hari ini, jangan keraskan hati. Mari bilang sama Tuhan, Tuhan, aku perlu engkau memulihkan rohaniku. Tuhan, mungkin aku terlalu sombong mengandalkan kekuatanku. Mengandalkan pendidikan, mengandalkan hartaku. Hari ini Tuhan, pulihkan aku. Atau mungkin ada di antara saudara yang sedang berpikir, rasa-rasanya saya udah gereja, saya udah pelayanan. Rasa-rasanya saya aktif di dalam kegiatan-kegiatan rohani.
Tapi kok saya masih nggak tenang ya? Kok saya masih takut dengan omongan orang? Saya sering sedih ketika saya sedang sendirian. Biarkan hari ini Tuhan memulihkan jiwamu. Mungkin secara fisik engkau baik-baik saja, tapi di dalam hatimu yang terdalam ada kekosongan. Mungkin kau begitu rapuh sehingga orang hanya berkata tanpa maksud menyindir, tanpa maksud menyakiti, tapi hatimu sudah sakit. Dan biasanya tindakan-tindakan yang lahir dari sakit hati adalah tindakan-tindakan yang jauh dari kebenaran. Hari ini saudara, siapapun engkau, dimanapun kau berada hari ini, izinkan Roh Kudus menyentuh jiwamu. Supaya mentalmu pulih. Supaya engkau gak memandang masa lalumu yang buruk menjadi sebuah hal yang menjijikan. Sampai-sampai engkau merasa masa depanmu tidak ada lagi. Izinkan hari ini Roh Kudus menyentuh hidup. Dan hari ini mungkin ada di antara saudara yang sedang berpikir, Bapak, aku bersyukur karena hubunganku dengan Tuhan. Aku bersyukur karena aku punya jiwa yang Tuhan sudah pulihkan. Tapi Bapak, hari ini aku butuh juga yang namanya pemulihan jasmani. Buat keluargaku, buat sakit penyakit, buat bisnis usahaku. Bapak, aku percaya Engkau pemulih yang sempurna. Kalau Engkau sudah pulihkan rohaniku, Engkau pulihkan jiwaku, maka Engkau pulihkan jasmaniku. Mari berdoa saudara hari ini. Sebab Dia Bapa yang baik. Dia tidak berhenti hanya memulihkan rohani dan jiwamu, tapi Dia juga mau memulihkan jasmanimu. Engkau melihat di dalam Alkitab mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Ujungnya adalah pemulihan jasmani. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, bahkan yang mati dibangkitkan. Hari ini mujizat masih ada. Mari berdoa sama Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagi Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Mari terus berdoa sambil pujian ini dinaikkan. Mari minta mujizat Tuhan terjadi. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu mari pulihkan setiap kami di dalam hidupku. Mari pulihkan rohani-rohani yang rusak. Mari pulihkan jiwa-jiwa yang rusak. Mari pulihkan jasmani-jasmani yang rusak. Ku alami Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari yang sudah terima pemulihan dari Tuhan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kini saatnya Tuhan ingin mengajak kita sehidangan, semeja dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan jika saudara sudah percaya sungguh-sungguh pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Jika tidak, saudara tidak perlu mengikuti perjamuan kudus ini. Tapi jika saudara sudah percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan, silakan saudara boleh mengikut. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Secara pribadi, saudara berdoa dulu secara pribadi. Bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Persiapkan roti dan anggur. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Dan dengarlah firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kananmu. Dengar firman Tuhan. 1 Korintus 11, 25 dan 26. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih untuk tubuh darahmu yang kau curahkan bagi kami. Terima kasih untuk pemulihan yang sempurna. Pemulihan rohani, pemulihan jiwani dan pemulihan jasmani. Mari naikkan syukurmu sama Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Kasih karuniamu. Kasih, terima kasih ya Tuhan untuk pemulihan kami. Untuk keselamatan yang kau beri. Terima kasih Tuhan. Bapak kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan hadirat-Mu buat hidup kami. Kau sudah menyentuh kami, baik yang beribadah secara onsite maupun yang online. Tuhan kami percaya hari ini kami dapat kemenangan dari Tuhan. Engkau adalah pahlawan pejuang yang bertanding bagi kami. Dan Kau berikan kemenangan itu kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan rohani, jiwani, jasmani. Terima kasih karena kami boleh sehidangan semeja dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Engkau begitu baik ya Bapa. Engkau begitu baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia yang Tuhan kasihi. Biar terjadi kedamaian di bangsa ini. Di tahun-tahun politik ini, Tuhan yang sudah tetapkan seorang pemimpin yang dari Tuhan. Seorang pemimpin yang Tuhan pakai untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Kami berdoa Tuhan,
Biar setiap kami anak-anak Tuhan tidak terlarut di dalam pertandingan politik ini Tuhan. Tapi justru kami anak-anak Tuhan bisa mendukung dalam doa. Karena kami tahu Tuhan mengasihi bangsa kami. Kami berdoa buat gereja MCC yang Tuhan kasihi. Tuhan berkati. Di 4 wilayah Tuhan berkati. Biar setiap pelayanan dari setiap gereja MCC ini, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur, kami percaya mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Mari kekasih-kekasih Kristus. Arahkan hatimu pada Kristus. Angkat kedua belah tanganmu. Dan terimalah berkat yang darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kau hidup dalam berkat dan kau akan jadi berkat untuk banyak orang. Semua yang sudah terima Tuhan dan percaya katakan sama-sama. Amin. Terima kasih